kembali bersama dalam spesial program kita di setiap Kamis pagi, apalagi kalau bukan kearifan lokal Minangkabau. Dan pagi ini kita masih akan melanjutkan penelusuran kita tentang bagaimana kearifan yang tersimpan di dalam relasi kekerabatan Minangkabau ini, ya. Dan ini kelanjutan dari minggu pekan yang lalu. Kita sudah mencoba memulainya minggu kemarin, membahasnya bersama mama kita, Mama Tuanku Mangkudun. Dan alhamdulillah di pagi hari ini beliau kembali bisa hadir di studio untuk memperbincangkan ini. Dan seperti biasa, Dun Sanak Peranga, nanti di paruh kedua perbincangan kami ini Anda bisa bergabung di 0751 812 414 ataupun di 08 1166 09240, ya. Baik, saya akan sapa dulu Mak Tuanku Mangkudun yang sudah hadir di studio pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak Pandanga RRI Perompat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya, sehat Mak ya? Alhamdulillah. Baik Mak, pagi ini kita masih dalam tema besar kita, yaitu relasi kekerabatan Minangkabau, Mak ya. Topiknya tepatnya dengan topik kearifan dalam relasi kekerabatan Minangkabau di bagian kedua, Mak ya. Nah, di bagian pertama kita sudah mulai memasukinya, namun seperti yang Mak bilang off air, ternyata masih banyak hal-hal lain ya yang perlu kita ungkap, perlu kita bahas dalam kerelasian Minangkabau ini, dan sekaligus nanti kita coba petik kearifan yang ada di dalamnya itu, Mak Tuanku ya. Insya Allah. Baik Mak, seperti biasa sebelum kita mulai dengan pembahasan pekan ini, ada baiknya Mak kita review sejenak Pak pembicaraan kita di minggu yang lalu. Silakan Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Selamat pagi Dun Sanak Pandanga dimanapun berada. Relasi kekerabatan Minangkabau bagi orang luar diberi istilah matrilineal, garis keturunan ibu. Tapi bagi orang Minang, garis keturunan itu bukan dari ibu saja, dari bapak juga. Maka ada yang mengatakan orang Minang itu ba suku ka ibu, ba nasab ka bapak. Nah, bagaimana kita memahami itu? Sudah kita bahas minggu lalu bahwa seluruh kekerabatan yang terkait dengan bapak itu dalam Kato Pusako dikatakan kuduang karean, kuduangan atau karean. Jadi kalau kita punya bapak, punya saudara laki-laki, bapak dengan bapak itu disebut karean. Anak-anaknya karean. Nah, kalau hubungan dengan ibu itu satu suku, maka seluruh saudara ibu yang perempuan adalah mandeh bagi kita, ibu bagi kita. Itu satu suku. Baik suku itu di dalam nagari kita sendiri atau di luar nagari. Nah, kalau dalam nagari dikatakan yang sukunya sama itu balahan. Kalau sudah berbeda nagari, sapiah balahan. Maka seluruh Minangkabau ada hubungan dengan diri seseorang. Kalau satu suku dengan dia, maka dia balahan baginya. Kalau beda nagari, sukunya sama, sapiah balahan. Kalau hubungannya tidak satu suku, sangat mungkin saudara dari bapaknya atau anak dari saudara-saudara bapaknya, maka itu adalah karean. Kalau berbeda nagari, kuduang karean. Dengan mudah kita akan menemukan hubungan-hubungan itu dimanapun berada. Tinggal menanya, di mana kampuang apa suku. Kalau kampuangnya sama atau nagarinya sama, kalau satu suku, maka itu balahan. Kalau nagarinya berbeda, sapiah balahan. Suku berbeda, karean. Nagarinya berbeda, suku berbeda, kuduang karean. Nah, dari sana kita temukan nanti berbagai relasi yang sangat penting di Minangkabau. Apa itu namanya bako, anak pisang, sumando, sumandan, pasumandan,
dan hubungan-hubungan penting yang menentukan bagaimana relasi itu dilaksanakan dalam setiap pertemuan. Tidak bisa misalnya orang yang berbeda statusnya sebagai sumando duduk sebaris dengan statusnya mamak rumah. Tidak boleh sumandan itu berebutan mengangkat piring dengan ibu atau mande. Yang boleh berebutan mengangkat piring dalam barale itu hanya pasumandan. Maka ada lagunya, sumandannya banyak, manatian-natian piring. Ketika sumandan yang manatian piring, maka mandeh tinggal duduk melihat. Begitu pemanfaatan atau penggunaan hubungan-hubungan itu dalam berbagai kegiatan. Pakaian pun ditentukan nanti ketika status dalam sebuah kaum itu, apakah dia sebagai mandeh atau sebagai sumandan. Nah, dalam istilah sekarang dikatakan ipar itu ya. Ipar itu dari bahasa asing, bahasa Belanda. Kita tidak bisa membedakan mana mamak rumah, mana sumando. Dua-duanya ipar. Nah, kalau dalam kekerabatan Minang, mamak rumah adalah laki-laki dalam satu kaum yang sukunya sama dengan kemenakannya, satu suku itu mamak rumah semua. Kalau suami dari perempuan di dalam sebuah kaum, semuanya laki-laki yang berbeda suku, maka dia adalah sumando. Sebaliknya, semua perempuan yang jadi istri laki-laki satu kaum, misalnya saya suku Koto, seluruh laki-laki suku Koto, istri-istri mereka itu dikatakan sumandan. Hubungan di antara mereka, sumandan dengan sumandan atau sumando dengan sumando, adalah pambayan. Nah, ini hubungan-hubungan penting itu. Begitu Bung Adit sementara. Iya, baik Mak. Jadi ini sepertinya memang seperti yang Mama bilang minggu kemarin juga, bagi saudara-saudara kita di luar Minang, agak bagaikan melihat sebuah jala ikan gitu ya, Mak, ya. Agak ruwet ya. Yang saling terhubung, Iya. tapi dia berada pada sisi yang berbeda gitu ya, Mak. Iya. Namun semuanya ketemu pada satu titik gitu ya. Betul. Titik apa, pusat pumpunan ikan gitu ya, Pak. Pusat jalo pumpunan Pusat jalo ikannya pumpunan ikan. dalam tuturan tambo, Iya. suku dan nagari. Suku dan Nah, nagari. itu yang menentukan posisi seseorang. Baik. Semua istri dari laki-laki satu suku, mereka adalah sumandan dalam suku itu. Semua laki-laki yang jadi suami dalam sebuah suku, semua istrinya satu suku, maka laki-laki itu semuanya sumando. Semua sumando berbeda sukunya dengan anaknya. Semua sumandan, anaknya mengambil sukunya. Begitu. Nah, sumando dan sumandan mereka disebut pambayan. Begitu. Baik. Sesama mereka. Nah, ada hal yang rahasia satu, Bung Adit. Sumando dan sumandan itu tidak pernah disebutkan yang tua yang muda. Semuanya sama. Kalau dalam bahasa orang sekarang kan ipar itu ada kakak ipar, ada adik ipar. Iya. Tapi kalau sumando semuanya sama rata. Misalnya saya yang kecil ini dalam suku Koto. Semua suami kakak saya itu sumando saya. Tidak ada kakak sumando, tidak ada adik sumando. Mereka sama rata. Suami adik pun sumando juga ya, Mak ya? Sumando juga. Iya. Bahkan seluruh sumando yang usianya jauh di atas saya, dia sumando saya saja. Dia boleh dipanggil hanya dengan gelarnya saja. Nah, sumandan juga begitu. Ketika berbaris para istri satu kaum menjemput anak daro baru, sumandan itu pakaiannya sama. Urang babaju sirah kalau dalam sebuah negari di Agam. Mereka menjemput anak daro baru, calon sumandan baru. Mereka akan berbaris beriringan, tidak bisa diketahui mana yang tua, mana yang muda, karena semuanya adalah sumandan. Sumandan menjemput marapulai baru, anak daro baru dari
perhelatan kaum yang bertemu dengan kaum mereka. Nah, inilah egaliternya hubungan Sumando dan Sumandan di Minangkabau. Tidak ada yang dijadikan paling senior, tidak ada yang dijadikan yang paling bungsu, semuanya sama. Baik. Ketika akan Manatiang Piliang, semua Sumandan itu diberi peluang untuk tampil serapih dan sebaik mungkin. Maka tidak ada misalnya yang akan menjadi Sumandan senior yang akan mengatur letaknya hidangan, tidak. Semuanya boleh Manatiang Piliang. Egaliter akan sangat terlihat ketika ada perhelatan itu. Baik Sumando, baik Sumandan, mereka duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Begitu Bung Adit. Baik, Mak. Baik. Ini memang kita Manatiang ini, Mak ya. Manatiang. Harus step by step sangat sekali nih, Mak. Takut nanti understanding, pengertian, komunikasi. Bicara relasi, Mak, tentu ini bicara keluarga, gitu ya, Mak ya. Betul. Dan saya melihat ini keunikannya adalah dimanapun atau di beberapa suku yang kita perhatikan, rata-rata itu hanya karena hubungan darah, Mak. Iya. Nah, hubungan darah. Kemudian ada di Indonesia ada juga suku yang memakai hubungan karena perkawinan, gitu ya, Mak ya. Betul. Jadi saya simpulkan, kalau saya perhatikan dari penjelasan Mak tadi, itu di Minangkabau di tingkat kaum sepertinya dua itu dasarnya, hubungan darah atau hubungan perkawinan, gitu ya, Mak ya. Yeah. Nah, kemudian di tingkat di tingkat negari nanti ada hubungan suku, gitu ya, Mak. Betul. Ya? Nah, suku dan nagari. Suku dan nagari. Yeah. Jadi ada kaum. Nah, ini juga, Mak. Kaum itu kan relasi juga, Mak ya. Betul. Ini kaum saya. Yeah. Sementara yang dari bapak saya itu istrinya itu istri dari kakak saya itu bukan kaum saya, kan gitu ya, betul. Mak ya. Atau keluarga bapak saya itu bukan kaum saya, kan gitu. Iya, kaumnya sudah berbeda. Kaumnya sudah berbeda, ya kan. Nah, kenapa? Jadi karena memudahkannya begitu saja. Kaum yang berbeda dengan saya seluruhnya adalah Sumandan kalau dia perempuan, Sumando kalau dia laki-laki. Kemudian kalau anak-anak mereka semuanya pisang bagi saya. Kalau sukunya berbeda bagi saya. Iya. Kalau sukunya sama dengan saya, semuanya adalah balahan saya. Anak-anak mereka yang berbeda suku dengan saya, anak pisang bagi saya. Begitu sebaliknya, ketika saya anak bapak saya, maka seluruh kaum bapak saya itu bako saya. Suku saya kan berbeda dengan bapak saya. Maka seluruh kaum bapak saya adalah bako saya. Baik yang kemenakan dari bapak saya atau kemenakan jauhnya, asal satu kaum atau suatu suku dengan bapak saya, dia adalah bako saya. Semua anak dari saudara saya, saudara kiri saya, anak pisang bagi saya. Baik. Semua anak saudara perempuan saya adalah kemenakan saya. Sekarang gini, Mak, untuk dalam pandangan saya, untuk memudahkannya, ini pandangan saya nih, Mak. Sama ibaratnya ini kan kita sama navigasi nih, Mak ya. Kita memandang utara itu di depan kita, ketika kita membelakang ke selatan gitu ya, Mak ya. Barat itu di kiri kita karena kita menghadap utara, Mak, gitu ya. Artinya ketika di posisi kita, anggaplah kita di tengah nih, Mak. Saya punya nenek, gitu ya, Mak ya. Punya kakek, punya nenek, punya ibu, punya saudara-saudara. Nah, ini yang satu darah aja dulu, Mak ya. Yang satu hubungan darah gitu rumah, ya, satu rumah. pariwa kalau bahasa sederhananya sapariwa. Yang sapariwa itu artinya ibu dari ibu, nenek, atau istilahnya macam-macam itu. Ada nenek, ada nyak uci. Padusi. Di tingkat nenek sepertinya banyak istilah ya, Mak ya. Ada aye, ada kadang-kadang ya kita dengar aye, ya. Ada inya, inye gitu ya, Mak ya. Ada one. Oke, nah ini di tingkat itu artinya
tiga tingkat di atas kita Ya, itu berbeda-beda istilahnya. berbeda-beda istilahnya. Nah, Tapi kalau yang satu tingkat di atas kita, yang satu kaum itu umumnya disebut mande, Mande. atau ama. Nah, sekarang nih Mak, ibu kita, Ya. di atas kita nih Mak ya, ibu. Ya, ibu. Ibu otomatis bisa jadi punya saudara perempuan dan laki-laki. Ya, Saudara perempuan ibu seluruhnya itu disebut dengan apa Mak? mande. Mandeh. Mande atau Mande. amai dalam berbagai negara. Negari amai ya. Mungkin di luar tigo yang tigo itu Luar sering nanti go amai. amai Mande. Mak ya. Kalau di pesisir mungkin mandeh gitu ya Mak Mande, ya. rata-rata Oke. mande. Jadi ini variasinya. Ibu kita seluruh yang Satu suku, yang satu darah lah katakan Mak. satu darah. Ibaratnya, Yang iya, kecil tadi ya. Yang kecil Mak. Anggap kita kaum dulu nih Mak ya. Iya. Keluarga. Kita punya ibu nih Mak. Ibu Ibu. punya adik atau kakak perempuan. Itu Semuanya mande kita. disebut dengan Mande atau amai. Ibu kita, karena kita garis keturunan ibu, ini dari ibu kita mulai Mak ya. Iya. Ibu kita punya saudara laki-laki ya Mak ya. Semuanya mama. Semuanya mama ya kita. Iya. Oke, baik. Nah kemudian kita ini Mak dari mandeh tadi tetap anak. Anak. Dari mandeh. Dari seluruh mande, Mandeh, kita anak. kita adalah anaknya. Baik Kemudian mande kandung atau mande adik mande atau ya, kakak mande. bukan kemenakan ya. Bukan kemenakan. Nah, ini yang kita perjelas. Bagi semua perempuan, Hmm, keturunan dimanapun anak bagi mereka. anak ya, tidak. Anak dalam sukunya disebut anak di rumahnya sendiri. Iya, Anak saudara laki-lakinya anak di rumah orang. anak di rumah orang. Anak Anak di saudara laki anak di rumah orang ya. Tetap Anak rumah ya. orang atau anak pisang. Oke, baik. Nah, sekarang kita bagi mama-mama itu mau kemenakan. Kemenakan. Nah, itu udah kan lazim ya di Minangkabau. Iya. Satu suku mama kemenakan. yang di bawah keturunannya itu kemenakan. Oke. Nah, sekarang Mak, saudara ibu yang perempuan ini dia bersuami. Betul. Nah, kita kembangkan sekarang Mak ya. Iya. Saudara ibu yang perempuan ini dia bersuami, suaminya itu seluruh suami saudara perempuan ibu itu apa Bapak. kita panggil? Bapak. Bapak. Oh, Apa atau bapak. apa ya? Atau bapak. Kenapa? Karena sukunya pasti berbeda, Iya. maka dia bapak. Betul, bapak ya. Ala apa? Alternatif dari mama arti ya. Kalau Iya. dia sama kaum mama itu ya. Kalau satu suku semuanya mama. Mama. Tapi Kalau suami dari mandeh-mandeh kita pasti sukunya berbeda, Pasti suku berbeda. maka itu bapak. bapak. Kemudian istri dari mama kita. Nah, ini. Istri dari mama pasti sukunya berbeda dengan kita. Iya, betul. Karena mama kita satu suku dengan kita, dia harus menikah dengan suku yang berbeda. Ah, Seluruh istri mama, Mama. adalah mintuo bagi saya. mintuo ya. Mintuo apakah dalam pengertian mertua? Nah, ini gimana nih, Mak, mendudukkannya nih? Ya, mintuo di Minang itu istri mama atau samalah dengan mertua dalam bahasa Indonesia. Cuman posisinya bukan mertua ibu dari istri ya atau gitu ya, Mak ya. Didahulukan mertuanya, mintuonya daripada ibu dari istri. Jadi seluruh istri mama ya, itu adalah mintuo. mintuo atau mertua. Maka Ya. seluruh anak mama adalah tunangan bagi saya Itu namanya, Mak ya. kalau dia perempuan. Ya, kalau itu memang dinamakan tunangan. Iya, Tapi karena jarang-jarang. dia anak pisang. Oh, iya, Sebenarnya iya, dia yang anak pisang itu yang bertunangan dengan bakonya. Saya bakonya. Iya. Tapi jarang-jarang ya, Mak ya. Di Di istilah beberapa negara sudah ada istilah. istilah itu siapa tuh tunangan kan saya kan. Ya, tunangan. Biasanya tunangan kan perjanjian nih. Perjanjian. Perjanjian untuk pernikahan ya. Pernikahan yang paling sakral di Minangkabau itu adalah Iya, pulang pulang kabako. kabako ya. Pulang kabako. Jadi pada dasarnya dulu-dulunya nih Mak, dari dulu Minangkabau itu menganut pulang kabako sesungguhnya. Pulang kabako. Mama pengen mengatakan itu orang kelima ya. Betul, betul. Tapi karena perkembangan maka meluberlah dari pulang kabako ke yang lain gitu ya Mak ya. Oke. Sebenarnya tetap saja setiap orang itu asal dia menikah selain dengan sukunya, dia sebenarnya sudah pulang ke bako kalau diurut dengan Sapiah Balahan dan Kudong Karean tadi. Karena seluruh karean bapaknya adalah keluarga bako. Baik. Jadi. Nah, ini kembali Pak, istilah berarti kan udah duduk nih Mak ya. Ya. Ada saudara ibu mandeh kan gitu ya. Seluruh perempuan saudara ibu satu mandeh, suku mandeh. saudara Laki-laki dari ibu semuanya mama. Oke. Suami dari seluruh mandeh mandeh adalah bapak. apa ya bapak.
Istri dari seluruh mama adalah Istri Mintuo. dari seluruh mama adalah Adalah Mintuo. Mintuo. Nah, dari beliau ke kita, Mak. Dari apa ke kita anak juga. Seluruh bapak kepada kita anak. Anak. Mintuo. Jadi ada anak kandung, ada anak adik, anak kakak istilahnya. Iya, begitu. gitu ya, Mak ya. Anak sarumah. Tapi begitu. bukan kemenakan. Bukan kemanakan. Oke. Nah, dari istri mama, yang dari mentua tadi ke kita, menantu juga nggak mungkin nggak, Mak ya? Bukan. Nah, Itu namanya anak. anak ya. Anak apa? Anak dari apa namanya? Kalau dikatakan anak di rumah orang, iya. Karena rumahnya kan berbeda. Iya. Istri mama itu rumahnya kan bukan di rumah kaum kita. Betul, di rumah kaum dia gitu ya, Mak ya. Oke. Jadi sebenarnya kan bako bagi anaknya itu adalah anaknya di rumah orang. Oke. Istri mama itu rumahnya di suku, kalau saya suku Koto, Ya. mama saya suku Koto, maka istri mama saya pasti selain Koto. Rumahnya pasti di luar rumah suku Kaum Koto. Koto, ya. Maka Suku saya Koto. adalah anak di rumah orang bagi dia. Ya, anak di rumah orang ya. Oke, baik, menarik sekali. Bako bagi anaknya itu adalah anak di rumah orang. Nah, itu udah ini yang dari kita ke yang jajaran di tua ya, Mak ya. Iya. Nah, sekarang nih yang selevel kita nih, adik kakak, Mak, ya kan. Ketika saudara perempuan saya punya suami, semua suami perempuan disebut dengan Sumando. Sumando, gitu ya, Mak ya. Sumando. Semua suami perempuan adalah Sumando. Adik kita atau kakak kita tidak dibedakan. Semuanya Sumando. Oke, dan dia ke kita, Mak. Mama rumah. Mama rumah. Oke. Mama rumah artinya mama bagi anaknya. Mama, bagi gitu anaknya. ya. Mama bagi anaknya ya, anak-anak di rumah. Oke. Terus saudara laki-laki kita, Mak, gitu ya. Saudara laki-laki Punya istri. kita Nah, itu punya istri, semuanya Sumandan. 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 Oh, gitu. Sumandan ya. Sumandan. Oke. Dan dia kita bagi dia, Mak, bagi Sumandan Mama rumah. Mama rumah, tetap Mak rumah ya. Mama rumah. Jadi kalau perempuan yang datang ke sebuah kaum sebagai istri itu Sumandan, laki-laki yang datang ke sebuah kaum Itu sebagai Sumando. suami itu Sumando. Mando. Mereka Sumando dan Sumandan itu hubungan di antara mereka dikatakan pambayan. Ini dia ya, antara Sumando dengan Sumando. sama Sumando, Mak ya. Sumando dengan Sumando atau Sumandan dengan Sumandan atau Sumandan dengan Sumando sama saja. Sama saja ya, Mak ya. Itu pembayan. Pambayan. Sumando itu laki-laki yang datang ke sebuah kaum sebagai suami. Sumandan itu wanita yang datang ke sebuah kaum sebagai istri. Mereka adalah Sumando laki-laki, Sumandan perempuan. Ini Hubungan di antara mereka pambayan. ini saya bayangkan kita harus pakai whiteboard nih. Bikin ranji. Karena ini penting karena nanti hubung ke ranji ya, Mak ya. Betul. Nah, kita jangan salah masukkan nanti anak mama menjadi ranji kaum kita nih bisa. Tidak boleh. Nah, beliau kan gitu ya, Mak ya. Karena nanti akan berubah. Kita belum sampai pembahasan kita nih ke pusako nih, kan gitu ya, Mak. Ya, Sementara dari pembicaraan ini nanti ujung-ujung pasti ke pusako nih, Mak. Siapa berhak dengan pusako, siapa tidak? Dan pusako. Sako dan pusako. Siapa yang berhak mengatur pusako? Siapa yang berhak menerima, kan gitu ya, Mak ya. Oke, baik, nanti itu panjang. Sekarang kita di keluarga inti ini sudah ya, Mak ya. Jadi yang level sudah di atas kita sudah gitu ya, Mak ya. Nah, jadi kita ulang sedikit. Level anak dan kemenakan itu ada di dua suku yang pasti berbeda. Ya. Kemenakan dalam satu suku dengan kita, anak pasti berbeda suku dengan kita. Bagi laki-laki, bagi perempuan semuanya anak. Kalau satu suku dengan dia, anak di rumahnya. Kalau berbeda suku dengan dia, anak di rumah orang atau anak pisang. Anak pisang. Baik, luar biasa ya. Oke, itu yang keluarga inti nih, Mak ya. Nah, sekarang kita apa, Mak? Memperluas ini ke suku. Nah, namun sebelum saya masuk ke suku nih, ada yang mau lebih masuk. Dulu mendahului saya bertanya. Silakan di 8124141 saya coba terima ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo,
Assalamualaikum Mutia. Waalaikumsalam. Pak Stamenan, apa kabar? Halo, Lamo. Pak Menan. Saya Mutia. Terus. Tarik Pak Sita Paminan. Ada seorang bapak, dua laki-laki. Iya. Bapak dua Jadi lelaki. bapak dua laki-laki itu menikah kan? Iya. Jadi menikah tuh dengan adiknya tuh meninggal. Oke. Nah, jadi kok masalah tu pesako kok Mutia. Iya kan iya kejelas Ada tu pesako kok secara monoi ada. Tu pesako ayah kan tak bisa dimiliki anak dah. Iya. Enggak. Jadi tu pesako kok memang turun-temurun dari ayah tu ayah Kemenakan. kemenakannya. Iya. Tapi di sana kemenakan si ayah kok nak ada orang Mutia. Istilahnya orang kau punah. Punah ya. Iya. Oke. Jadi orang punah ko, jadi kama bayar tu pesako ko. Bisa dimiliki anak ko atau pulang kepada nagari atau pulang kepada negara dari si ayah tadi. Iya. Ya sekian dulu Mas Tengku. Iya, makasih Pak Sita Paminan. Sekian dulu Mas Tia. Iya, Pak Stan. Jadi saya jawabannya mau minta terima kasih banyak-banyak. Iya, Pak Stan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Stan Pamenan di situ nggak enaknya potong kompas nih ya. Tapi terima kasih Pak Sultan ya. Nah, arti sudah membawa kita ke ranah yang lebih teknis lagi nih. Tapi nanti itu kan kita bahas secara teknis di Insyaallah. turunan dari pembahasan kita ya, Pak, tentang Tapi jawab selintas Jawab saja selintas dulu dulu, Pak Sita Paminan ini. sebentar Pak, Yang- kita tangguhkan Pak kita Pak. Oh iya, Masih silakan. ingat ya? Ini ada Kita telepon tunggu. yang lain ya. Nanti kita Silakan. jawab sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Bu, ya silakan Bu Zur ke Mak Bu Tuanku. Zur, silakan. Tapi saya Pak Tuanku banyak banget yang mau saya tanya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Mana kita cari pelajaran ini? Ah, Saya nggak ngerti halo. menanyanya kemana gitu. Ah. Kan tadi Bapak terangin, Pak Tuanku terangin ya. Ah. Karena terlalu banyak, nggak masuk juga. Yang teringat aja satu dulu Bu. Nanti Terlalu rame ya, Bu, dia ya. ngalir. Nah. Ya mendapatkan ini, atau ini bakal ada lagi nih Pak Tuanku. Aha. Nanti. Oh, maksudnya pembahasan ini. Pembahasan ini bakal ada lagi. Bisa Ibu tonton aja Bu. Ibu tonton aja nanti di channel YouTube Perempat dari Padang. Kita sekarang kan live streaming nih. Nah, nanti Oh, ada di situ. ada di channel YouTube Perempat dari Padang, Bu, ya. Jadi kalau saya tanya, banyak yang mau saya tanya nanti nggak bikin waktu. Oke, nanti Ibu apa aja? Kita Iya. Pengen tahu saya. Aha. Iya. Oke. Oh iya dong. Oh gitu. Dari situ ya Pak Tuanku. Iya. Baik. Kan saya menanyakan ini. Yang disebut pulang ke Bako itu apa? Itu, Betul. pulang. Betul. Pulang ke Bako sama Nasiro kata lagu Bu. Oke Bu Zur. Pulang ke Bako itu bagus. Ya Gus. Ya. Oke. Itu aja dulu Bu Zur. Iya Bu. Ya, ya nanti Ibu tonton aja ya. Ibu tonton kembali di channel YouTube Perempat dari Padang ya. Oke. Iya, ibu ketik kearifan lokal Minangkabau. Nah, tanggalnya keluar di sana. Nah, ya. Oh, di sana ada itu ya. Ada semua Bu, bersama Mak Tuanku tuh lengkap semua di sana. Jadi tahun ketumbar kata orang Minang Bu ya. Dari tahun sebelumnya. Ya, mungkin sudah 5 tahun itu, Bu. Iya, Ya. Pak, itu tuh Jadi nanti uangnya lagi ke sini. Dari di situ dah. Iya, itu lengkap judul-judulnya semua lengkap. Iya, terima kasih Bu Tur. Ya, makasih, Waalaikumsalam Bu Zur. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mak, ini apa ya? Apalagi orang non Minang sama sekali gitu ya. Betul, Ini betul. saudara kita yang besar di rantau gitu ya Mak ya. Nah, lagi sangat membutuhkan ini Mak, gitu lah Betul, kan. betul, Nah, betul. jadi memang makanya dari awal saya bilang saya mau menatiang nih Mak gitu. Ini kearifan lokal perlu acara off air kalau Perlu cara fair sepertinya. Nanti kita coba usulkan Mak ke Iya. dalam. Ya benar Mak. Saya berpikir jangan-jangan ini sampai tingkat seminar ini. Iya. Oke, baik. Agak sesekali kita lakukan off air Acara khusus off air. kekerabatan misalnya. Iya, apa topik kita atau format kita tanya jawab aja gitu ya Mak ya. Iya, Tidak ada iya. penjelasan gitu ya. Oke, nanti kita pikirkan Mak. Mudah-mudahan sampai niat kita ke sana ya Mak ya. Amin, amin. Baik Mak, kita langsung jawaban untuk Pak Sultan Pamenan nih. Pak Ketika Sultan punah, Pamenan. ketika Iya, kaumnya punah. eh,
pusako itu dipegang seorang mama dalam kaum yang punah, Ya. sebelum dia meninggal, status pusako itu harus dia dudukkan dulu. Kalau dia pusako tinggi, maka yang paling baik adalah dia mencari balahannya. Balahan ya. Balahan. Ya, pasti ada balahannya. Bahkan sampai sapia balahan kalau perlu. Balahan tadi sudah kita bahas, itu kaum yang sama nama sukunya tapi berbeda harta pembagiannya. Nah, minta izin kepada balahan, ini pusako akan diapakan. Kalau dia pusako tinggi, ada dua jalannya. Yang pertama diwakafkan, yang kedua diberikan kembali kepada balahan. Serahkan kembali kepada balahan. Saya melakukan di beberapa tempat memberi petunjuk. Yang paling baik itu diwakafkan, kembali ke nagari kalau kata Pak Sultan Pamenan tadi, diwakafkan. Apakah ada hak anak nanti untuk pusako tinggi itu? Ini perlu kesepakatan kaum dan balahan ketika pusako itu akan dihibahkan. Jadi harta pusako tinggi itu dalam kaum yang punah ada peluang dihibahkan, tapi harus sepakat kaum dan balahan. Saya yakin di sebuah nagari, sebuah suku pasti ada balahannya. Suku Koto di Nagari Kura itu balahannya ada 19 kalau tidak salah. Tidak satu, banyak. Mana balahan terdekat, kita berunding. Kami lah habis kah. Ambo tinggal surang laki-laki. Pusako tinggi tinggal ada sekian sawah, sekian bukit. Kita balikan ke nagari dalam bentuk wakaf atau diserahkan kepada balahan. Peluang yang kedua, hibah. Hibah itu harus sepakat tapi ada balahan yang sama, suku yang sama. Hibah kepada anak. Jadi anak itu punya kesempatan bagian terakhir hibah dari kaum, bukan dari bapak ya. Ini anaknya maksudnya anak laki-laki pasti Mak ya. Iya, Tapi kalau anak perempuan berarti bukan punah dia gini bukan Mak ya. punah. Oke. Ya. Anak dari laki-laki ini karena dia laki-laki semua turun sekian generasi sudah habis dia, tidak ada lagi saudara perempuan atau kemenakan perempuannya yang akan menerima. Nah, harta ini tidak boleh dia makan, tidak boleh dia jual. Jual tidak makan bali, gadai tidak makan sando. Berunding dengan balahan, penghulunya tentu saja ya. Kambo sarahan kan nagari, kita wakaf. Atau ambo balikkan sirih ke gangnya, pinang ke tempuaknya, dipacik dek kaum balahan yang mungkin lebih membutuhkan. Adakah peluang anak? Itu yang tanyakan Pak Sultan. Ada ketika balahan itu sepakat, anak waang perlu pulau untuk duit, kami hibahkan. Boleh. Kesepakatan balahan. Kalau kaum ini sudah habis. Tapi itu keadaan langka, Pak Sultan Penam, mudah-mudahan bisa diyakinkan balahan. Ambo kemai bahan sapi yang sawah tu anak selebihnya balik ke balahan. Rasanya bisa. Pertanyaannya Mak, pengibahan ini apakah memang hak milik atau hak guna? Kalau dihibahkan dia jadi harta pusako rendah. Oh, jadi kita terendah. Berarti hak milik jadinya kan untuk anak milik. Hak milik bagi anak. Dan itu terjadi di banyak negari. Ya. Pada masa-masa awal ketika nagari baru berdiri, kaum ini sudah punah, laki-laki semua, anaknya ada. Iya, dihibahkan. Nah, maka terjadilah misalnya dalam 10 piring sawah, tiba-tiba di tengah satu piring yang punya itu sukunya berbeda. Itu pasti hibah dari bapaknya atau kaum bapaknya. Ya, gitu. Oke, itu yang pertama. Yang nanti mudah-mudahan dalam diskusi lain kita perdalam itu. Yang dari Bu Zur. Nah, ini pulang ke Bako ini menarik ceritanya. Sampai-sampai dibikin lagu Mbak ya. Iya. Saya lupa apa Tiaramon atau Ilkasim lupa saya menyanyi. Nah, kita bayangkan Bako itu dengan anak pisang dulu, Bu Zur ya.
saya seorang laki-laki, saya punya kemenakan. Saya laki-laki punya anak. Anak saya dengan kemenakan saya itu hubungan mereka bako dan anak pisang. Ya. Jadi mereka bertemu pada diri saya sebagai bapak, bertemu pada diri saya sebagai mama. Kenapa itu indah? Karena mereka tidak satu pembahagian harta, tapi satu pembagian jiwa. Jiwa dari mama, jiwa dari bapak. Kalau si bapak ini sudah tua, dia dirawat oleh kemenakannya dan dirawat oleh anaknya sekaligus. Anaknya adalah menantunya secara kaum, kemenakannya adalah menantunya di rumahnya sendiri. Memang indah ya, Mak ya. Iya. Kita di posisi bapak sangat indah ya, Mak ya. Pada posisi bapak sangat indah. Anak di pangku kan akan dimimpiang jadinya. Iya. Kalau udah tua, waktu kita kuat, anak di pangku kan akan dimimpiang. Iya. Kalau kita udah tua, Mak, anaknya memelihara dia kan sudah kewajiban dia. Iya. Tapi ketika kemenakan dia juga memelihara dia berdua. Indah, ya. Alangkah indahnya. Ini bapak saya, ini mama saya. Iya. Ini mertua saya. Gitu. Mama yang jadi mertua itu sangat indah. Itu betul ya. Kenapa mereka bukan berada di harta siapa-siapa? Mereka berada di bawah bendera mama dan bapaknya sekaligus. Kalau mamanya suka dengan kemenakannya, pasti diambilnya jadi menantu. Tapi tidak boleh dipaksa. Itu kasus cerita masa lalu, salah asuh segala macam itu ya. Betul. Tapi umumnya pulang ke bako itu dalam keadaan yang memang berjauhan secara fisik awalnya. Ketika bertemu mereka saling mengayomi. Ya. Si bapak, si laki-laki akan merasa dapat dua mutiara disatukan. Dia sayang kemenakannya, dia sayang anaknya, dan mereka bisa saling berkasih sayang. Kalau jodoh bertemu. Tidak dan boleh untuk kelanggangan keluarga sepertinya juga punya kuat ya, ikatan makin kuat. Dan si antara anak sendiri nggak mungkin nih saya mau maaf tanda kutip nih kekerasan KDRT ke adik saya sendiri nih kan gitu. Adiknya sendiri gitu. Anak mama saya nih. Anak mama saya. Saya KDRT ini berabe semua ya satu kaum kan gitu ya, Mak ya. Ya, dan mereka saling menjaga biasanya. Iya. Kemudian dia berlapis hubungannya. Ketika kemenakan saya jadi menantu saya, dia menjadi menantu di kaum saya. Iya. Kemenakan saya menantu di kaum anak saya. Betul. Anak saya jadi menantu di kaum saya. Asik. Susah dibayangkan tapi indah kalau Indah, sudah ya. terjadi. Saya melihat ada beberapa yang terjadi dan alhamdulillah mereka sangat rukun. Iya. Kenapa? Karena dua pihak saling menjaga. Kaum kemenakan saya karena hormat kepada saya, dia akan menjaga menantunya yang anak saya. Iya. Luar biasa. Baik, Mak, ini ada yang bergabung lagi, Mak. Kita Ada istilahnya itu, Bang Adit. Aha. Pulang ke bako itu bak kuah tetunggang ke nasi, nasi iya, kadimakan juo. Betul. Kuah tengah nasi ya, Mak ya. Tambah makan tambah enak gitu ya, Mak. Makan tambah enak. Iya. Baik, kita coba tema, Mak. Iya, silakan. Di line telepon, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Nur. Tanya cik mak. Silakan Pak Nur. Kau sama mau padang masuk kota kau mak. Kau kalau bisa tanah tersebut dia sertifikatkan cik rumah kan. Betul. Dia masuk atau pelako tadi. Itu tanya. Iya. Kan kau cik rumah tu bisanya dua kan. Iya. Oke. Abu pernah aja menengah mak. Dari dalam tua umur dulu kan. Yang putih banang tu jerami. Jadi suto jerami kan. Tak bisa bilang kan. Ini dia bersertifikat, kau lebih bisa saya menjual mak. Betul, bertampak dapat di jenjang ya. Baik. Jadi pertanyaannya Pak Nur?
Pak bertaruh mata sinyal tu sama taruh anu kan menyetujui lo untuk mensertifikatkan cek rumah tu. Oke, baik. Oke, Pak Nur, sepertinya pesannya sudah tertangkap. Waktu kita sangat terbatas, kita pada Pak ya. Ini ada yang masuk yang lain, Pak ya. Ya, silakan. Oke, Pak Nur. Iya, terima kasih Pak Nur untuk pertanyaannya ya. Baik, ini masih ada, Mak. Silakan. Sepertinya emang ini pembahasan kita pembahasan membumi nih, Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Sam. Pak Sam. Sehat Pak Sam. Selamat pagi Pak Tito. Selamat pagi Pak Sam. Mak tuangku Pak Sam. Ayo kini pusako tinggi kondisi kini ya. Pusako tinggi kondisi kini. Ada pusako tinggi itu di dalam kaum. Itulah sepakat kaum tidak mau menjual. Tetapi di pusako tinggi itu karena ini di proyek kebutuhan dikata proyek provinsi. Di provinsi itu ada tim mencari fakta tanah untuk bisa dan bisa dilalui jalan. Datangnya kaum. Ditawaran harga sekian. Jadi akhir-akhirnya kaum tadi tengiur pada itu. Tengiur dan ingin melapor tanah ko ke tim itu tadi. Nah kecek tim ko tadi kalau yolai ketujuh kok dibuat sepakat dulu. Kaum tadi setuju. Dibantulah di tim tadi untuk membuat sepakat. Dan akhirnya terjual lah. Nah jadi kondisi tanah pusako tinggi kok kendalanya kini pada itu. Dan kaum nak mau menjual, tapi ada kebutuhan. Wajar keluarnya untuk supaya ikut tidak terjual. Jadi kaum kota tadi tangiurlah dengan harga itu tadi sampai di kekadian itu yang memang ya banyak. Ada sebagai kaum kok yang memang ya ada kebutuhan loh. Jadi istilah awi niro tersana. Tidak tentu puas sore Mak ya. Jadi pusako tinggi kondisi kini bertujuh. Menarik ya. Betul Pak Sam. Besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya sudah ramalkan Pak. Bakal seksi di tingkat ini. Pak Nur dan Pak Sam memang itu kondisi kini. Ya Mak, ada dua pertanyaan ya dari Pak Nur dan Pak Sam. Silakan. Tapi senada sepertinya ya. Senada. Jadi tanah suku disertifikatkan Pak Nur ya. Silakan Pak. Ada pertanyaan Pak Sam yang terakhir yang sangat menggugah pikiran Nambo. Ba'a jangan sampai tajua. Kalau tajua kan berarti melanggar kata pusako. Sebab dalam kata pusako dikatakan pusako tinggi jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando. Nah, ambau punya jawaban gitu Pak Sam. Pak Sam, Pak Nur. Kalau kaum itu ingin memaci kata pusako bahwa pusako tinggi itu jua ndak makan bali, ada cara yang lah dilakukan oleh beberapa suku di nagari-nagari di Minangkabau. Apa tuh? Bagi hasil. Misalnya sebuah lahan diperlukan untuk fasilitas publik, mau jalan raya, mau sekolah, mau perumahan sekalipun di perkotaan. Nah, agarnya tetap menjadi pusako tinggi dan tindak dijual, bacaronya jadikan itu saham. Nah, anak kamenakan gitu banyak yang lah punya kemampuan untuk membahas itu. Ada yang melakukan itu. Bawa contohkan saja di sebuah kampung di Dake Bukit Tinggi, sebuah kaum tanahnya dibutuhkan untuk menara apa namanya Bang Adit? Menara BTS gitu. BTS tuh. Menara untuk telepon seluler kan. Iya. Tanah itu lawehnya sekitar 200 meter kira-kira begitu. Nah, kalau dijual
Itu pelian terjual enggak 20-30 juta, habis dalam sehari kecek pengulu. Kalau pusako itu awak punya tetap, mereka menyeo saja ke kita. Akhirnya disepakati bahwa menara BTS itu didirikan, perusahaan menyeo ke kaum itu, membayar tiap bulan ke kaum. Jadi pusako tingginya tetap milik mereka. Kalau suatu saat menara itu dibongkar, pusakonya balik ke mereka. Tapi selama menara itu ada, mereka menyeo ke kaum. Kaum mendapatkan buahnya. Pusako tinggi boleh dia makan buahnya. Jadi setiap tahun mereka dapat sewa sekian juta dan lumayan dibagi juga kemanakan. Dan itu lebih sah, lebih sehat. Satu itu bisa disewakan. Dan ada contoh yang lain, sebuah developer memerlukan tanah untuk ruko di tepi jalan. Dan kebetulan suku orangnya banyak dirantau, tanahnya terbengkalai pulau. Ketika developer ingin membeli, kami tidak akan berjuara, tapi kami perlu menagaan ruko di siko. Boleh ya, sewa lah. Jadilah sewa kepada suku. Dan buah sewa itu dimakan oleh kemanakan mereka sekaum. Tanah tetap milik mereka sebagai pusako tinggi. Jadi ada beberapa contoh yang dilakukan. Pusako tinggi itu kalau diperlukan oleh pihak tertentu, baik negara atau swasta, bisa kita sewakan, bisa kita saham lah. Penyertaan jadi ya. Saham penyertaan dan seterusnya. Itu menjawab pertanyaan Pak Sam, Mbak A, supaya pusako tinggi tetap ada di Minangkabau. Mudah-mudahan kau jadi pendengaran kita bersama. Tapi kalaulah boleh ayah kapan buluah, boleh lah dapat digolongkan, picak lah dapat dilayangkan, sakaum orang setuju menjual kata pusako dirubah jadi kata mufakat. Itu kata kudian namanya Pak Sam, Pak Nur. Kita tidak bisa kalau melarang habis. Kalau kaum lah sepakat, kami tidak teluk lah mengelola tanah pusako. Kalau biarlah dijual lah. Kalau lah boleh dapat digolongkan lah sekaum orang sepakat merubah kata pusako jadi kata kudian, kesepakatan mereka, kita tidak bisa perlu melarang. Berarti ada solusi akhir gitu ya. Ya, solusi akhirnya kalau memang seluruh kaum sepakat. Iya. Kalau boleh dapat digolongkan, kata mubakai yang akan mengakhiri itu. Kalau nampunya apa dulu saya lupa. Kalau nampunya mudah saja kan ya Pak? Sama itu Mak ya, bukan? Iya, sama nanya itu kata pusako yang mencari jalan keluar. Ya, solusi ya. Apa Mak kata pusako ya Mak? Tibo nan punya lah pesajo. Itu kan bukan kesana lari ya Mak ya. Tentang adat nanampe. Jadi gitu yang tidak bisa diurak oleh orang lain, tidak bisa dibuka oleh orang lain, tapi bisa dibuka oleh kaum itu sendiri. Gitu ya. Habis cupak di palilihan, habis lansai adat dek bakarilahan. Lah rela seluruh kaum, kita tidak bisa perlu memaksa. Termasuk yang tadi itu Mak? Iya. Tapi yakinlah bahwa itu memang kerelaan seluruh kaum. Dan itu sudah jalan terakhir ya Pak ya. Tidak ada lagi kemungkinan alternatif ya Pak ya. Memang itulah satu-satunya gitu ya Pak ya. Undang kata pusako kan begitu Bung Adit. Yang pertama dipacik kata pusako dulu. Bahwa harta pusako tinggi itu ndak makan jua. Ndak makan bali. Ndak makan sandi. Gadai ndak makan sando. Tapi kaum kok lah habis dayonya, ya pindah ke kata yang kedua, kata mufakat. Mufakat kaum. Kalau mufakat kaum, ujungnya apa? Kata kudian. Kata kudian itu artinya solusi. Tapi kalau bisa tetap di hak pusako tinggi, sebuah sewa dan penyertaan saham tadi. Iya, itu akan baik ya Mak ya. Contohnya lagi apa nih? Mungkin ya ada jalan untuk yang disewakan gitu ya Mak ya. Kenapa kita tidak jadi pemodal gitu ya, penyertaan modal. Dan kita tetap punya harta pusaka tinggi.
Mudah-mudahan itu jadi pemikiran bersama. Ya. Di kota pun ada yang sudah melakukan itu, Bung Adit, bahwa di daerah yang perkebunan juga ada suku yang menyerahkan pusaka tingginya sebagai lahan pertanian dan mereka mendapatkan bunga atau buah dari pertanian itu per bulan, per tahun. Ya. Tapi tetap milik mereka. Baik, menarik sekali, Mak. Dan saya sengaja nih menyimpan ini sebenarnya, Mak. Saya belum masih berkutat di relasi ya, Mak ya. Tapi saya sudah bayangkan ini pasti meledak juga nih pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan cita-cita untuk sesekali kita off air bisa untuk menuntaskan unek-unek ini. Unek-unek ini, Mak ya. Kita coba doakan bersama, kita coba cari jalan keluarnya. Bisa kita fasilitasi deh, Mbak ya. Amin. Apalah namanya, urun rembuk atau apalah ya, Mbak ya. Oke. Baik, Mak Tangku, waktu kita tinggal 4 menit. Ini masih ada yang kedip-kedip, tapi saya khawatirnya bisa nggak ya dalam 1 menit atau 2 menit? Bisa, insya Allah ya? Kita selesaikan. Oke, kita selesaikan ya. Oke, masih di 0811. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih Pak Zam, silakan Pak Zam. Ya. Tadi memang tadi kan kata terakhir. Iya. Tetapi kok di pihak pemerintah, kerjasama kok di pemerintah namun begitu. Oh, gitu kalau ya. Kalau BUMN itu bisa, tower bisa. Iya. Kalau developer itu bisa. Jadi pihak pemerintah kok jangan bisa sabar karena bilo lah nyapa tanah kok Eropa buni dalam sekitar. Iya. Tanah negara bekas miliaran. Itu ya. Kok pelangku tanah milik Pemko. Iya. Jadi pemerintah kalau dapat ucap pada tuh tadi saya yang sejalan disesuaikan dengan adat. Kalau dapat pemerintah itu adalah program untuk menyewa orang. Betul. Jadi sampai kini pemerintah lunado programnya untuk menyewa orang. Kok yang kendala mungkin pada itu. Jadi ini keteledoran pusat-pusat tinggi di Sumatera Barat, Minangkabau, keteledoran dari program pemerintah betul. Baik. Banyak ini keteledoran dia program pemerintah. Baik. Nah, mari kita dapat juga kerjasama. Oke Pak Zam, maaf Pak Zam, waktu tua tinggal 2 menit Pak. Mohon maaf Pak. Iya, besok apa jaleh pas di Fusako besok. Insyaallah ya Pak Zam ya. Ya, insyaallah Eko sampai ke anggota dewan kita. Ada keinginan dari pihak pemerintah untuk juga ikut mempertahankan keberlanjutan Minangkabau di Pusako Tinggi. Mudah-mudahan Pak Zam. Oke Pak Zam ya, mohon maaf Pak Zam ya. Besok kita Pak jaleh Pak. Baik, terima kasih Pak Zam. Ya, mantap kiranya Pak Zam, kritis Pak. Baik, maaf Mak, ini juga 2 menit. Sepertinya ini akan memperkuat tadi Mak ya, harapan ke pemerintah. Dan barangkali sampai di tema atau topik Pusako nanti kita ingat Mak ya. Kita sudahkan ranji ini dulu. Iya, kita akan ranji ini Mak. Sabar Mak ya Pak ya. Kita nanti setelah ini pasti sampai ke Pusako lah nanti ya. Bahkan dengan tata kelola Pusako tinggi dan Pusako rendah ini Mak ya. Baik, dan sanak pendengar, sebenarnya kita ini masih ada yang masuk nih, Pak. Tapi mohon maaf tidak bisa kita terima gitu ya. Karena sudah tinggal 1 menit ya, mohon maaf sekali. Dan kita akan lanjutkan nanti di pembahasan Harta Pusako. Insyaallah ya, kita upayakan, jangan lupa ingatkan gitu ya. Oke Mak, terima kasih Mak untuk jawabannya dan kehadirannya. Ini berarti luar biasa. Terima kasih para pendengar dari Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini. Dalam topik kearifan dalam relasi kekerabatan Minangkabau yang ujungnya lari ke salah Pusako ya. Baik, gak apa-apa. Insya Allah kita sampai juga di sana. Sampai jumpa lagi kembali di kesempatan berikutnya. Dan akhirnya saya bersama Mak Tangku Mengkudun mohon pamit dari Kearifan Lokal Minangkabau ya. Dan sampai jumpa pekan depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara